Baik, salam. Perkenalkan, nama saya Maria Sintike Pandi, NIM 2103030097, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik oleh Bapak Lazarus. Di sini kita dimintai untuk membahas kembali buku-buku dasar ilmu politik dari bab 1 sampai bab yang ke-7. Baik, kita akan mulai dengan bab yang pertama mengenai sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama ada perkembangan dan definisi ilmu politik. Nah, apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Pada tahap itu, ilmu politik berkembang secara pesat berdampingan dengan cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, ekonomi, dan psikologi, dan dalam perkembangan ini mereka saling memengaruhi. Akan tetapi, apabila ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari aspek negara dan kehidupan politik, maka ilmu politik dapat dikatakan jauh lebih tua umurnya, bahkan ia sering dinamakan ilmu sosial yang tertua di dunia. Pada taraf perkembangan itu, ilmu politik banyak bersandar pada sejarah dan filsafat. Selanjutnya yang kedua, definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah Gemah Ripah Lojinawi, orang Yunani kuno, terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Di samping itu, ada definisi-definisi lain yang bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana menopang hanya satu aspek atau unsur dari politik. Unsur ini diperlakukan sebagai konsep pokok yang akan dipakai untuk menopang unsur-unsur lain. Dari uraian yang kita telah bahas, kita dapat simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah yang pertama ada negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian atau alokasi. Selanjutnya yang ketiga ada hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama ada sejarah. Sejarah adalah alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Yang kedua ada filsafat. Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta dan kehidupan manusia. Selanjutnya ada hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Yang pertama ada sosiologi. Di antara ilmu-ilmu sosial, sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dan usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada antropologi. Apabila jasa sosiologi terhadap pengembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh,
maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Yang berikut adalah ilmu ekonomi. Pada masa silam, ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugal, Spanyol, Prancis, dan Jerman pada abad ke-18 dan ke-19. Yang berikut ada psikologi sosial. Psikologi sosial adalah pengususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Yang berikut ada geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi seperti pembatasan strategis, desakan penduduk, daerah pengaruh, memengaruhi politik. Seorang sarjana Prancis untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor geografi memengaruhi konstelasi politik suatu negara. Yang terakhir ada ilmu hukum. Terutama di negara-negara benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang. Merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya meneropong negara ialah hukum tata negara dan ilmu negara. Selanjutnya kita membahas bab yang kedua mengenai konsep-konsep politik. Yang pertama ada teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak sekalipun. Teori-teori yang termaksud dalam kelompok dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu ada filsafat, teori sistematis, dan ideologi. Yang kedua ada masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Menurut Robert M. mengatakan masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata di dalam kehidupan berkelompok dan dalam hubungannya dengan manusia lain. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa nilai dalam mengamati masyarakat di sekelilingnya, yaitu masyarakat barat. Harold Laswell merinci 8 nilai, yaitu yang pertama ada kekuasaan, kekayaan, penghormatan, kesehatan, kejujuran, keterampilan, pendidikan atau penerangan, dan kasih sayang. Yang ketiga ada negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya kita membahas bab yang ketiga mengenai berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Yang pertama ada pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional ini sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Yang berikut ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculannya
adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat deskriptif dari ilmu politik dianggap tidak memuaskan, karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Yang kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber dan Talcott Parsons, antropologi dan psikologis. Yang ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Yang berikut ada pendekatan neomarxis. Sementara para penganut pendekatan perilaku sibuk menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku, muncullah kritik dari kubu lain, yaitu dari kalangan Marxis. Berikut ada pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Yang berikut ada pendekatan institusionalisme baru. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme baru mempunyai banyak aspek dan variasi. Sebut saja misalnya institusionalisme baru sosiologi, institusionalisme baru ekonomi, dan sebagainya. Yang berikut ada kesimpulan. Tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik yang diuraikan di atas adalah terakumulasinya pengetahuan. Selanjutnya bab yang keempat tentang demokrasi. Yang pertama ada beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi. Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people. Selanjutnya ada demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencangkup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang kita menyusulnya. Selanjutnya ada demokrasi konstitusional abad ke-19. Selanjutnya ada demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Berikut ada perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Selanjutnya kita membahas bab yang kelima mengenai komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu didasari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linear, rekta, bertentangan dengan asas-asas dari demokrasi konstitusional. Selanjutnya ada ajaran Karl Marx. Pada pertemuan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan.
kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Selanjutnya ada juga perkembangan Marxisme di Uni Soviet, ada juga pandangan mengenai negara dan demokrasi, ada juga demokrasi rakyat, ada juga demokrasi nasional atau national democracy state, ada pula kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunisme, ada juga konstitusionalisme, ya selanjutnya bab yang ke-6 tentang hak-hak asasi manusia. Selanjutnya ada bab yang ke-7 tentang hak-hak asasi manusia. Diskusi internasional di PBB mengenai hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, dua perjanjian yaitu Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966, dan berikutnya Deklarasi Wina pada tahun 1993. Ada perkembangan hak asasi manusia di Eropa. Di Eropa Barat, pemikiran mengenai hak asasi berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam. Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya, yaitu pada zaman pertengahan, masalah hak asasi manusia mulai mencuat di Inggris. Pada tahun 1215 ditandatangani oleh perjanjian Magna Carta antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Yang selanjutnya ada hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi, antara lain karena terjadi depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 yang melanda sebagian besar dunia. Depresi ini yang mulai di Amerika dan kemudian menjalar ke hampir seluruh dunia berdampak luas. Sebagian besar masyarakat tiba-tiba ditimpa pengangguran dan kemiskinan. Dewasa, ini negara-negara Eropa Timur yang tadinya berdasarkan sistem komunis berada dalam transisi ke arah demokrasi dan mendekatkan diri dengan negara-negara barat. Berikut pandangan mengenai hak asasi manusia. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Yang kedua, dua konvenal internasional, perdebatan dalam forum PBB, pembatasan konsep non-derogable, masalah ratifikasi, dan yang terakhir ada hak dan kewajiban atau Universal Declaration of Human Responsibilities. Selanjutnya ada peran negara-negara dunia ketiga. Sesudah Perang Dunia Kedua usai, banyak bermunculan negara baru. Salah satu usaha untuk menghalang kesetiakawan dalam forum internasional terlaksana di Bandung pada tahun 1955 waktu diadakan Konferensi Asia Afrika. Akan tetapi pada saat itu seruan untuk menentang penjajahan realisme dan keterbelakangan belum begitu bergema, namun dengan bertambahnya jumlah negara merdeka, maka bertambah pula militansi mereka di forum PBB. Ini sekian dari saya dan terima kasih. Salam.